sih reaksi-reaksi orang Aceh ketika aku mau ngebahas tentang bendera bulan bintangnya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya puasanya dilancarin. Oh my god, kenapa ini muka aku kenapa kayak semakin kayak bapal gitu ya? Lihat. Ini besar kayak gitu, nggak ngerti lagi. Bulan puasa bukannya malah makin kurus, tapi malah makin gembal gembita ya, nggak tahu bilang gitu. Padahal ya itulah, aku sih kalau misalkan lagi banyak pikiran, patah hati itu larinya ke makan guys gitu. Jadi ya kayak gini lah mukanya. Oke lah guys, oke baiklah, skip. Kali ini Rifani mau ngebahas apa sih? Polemik tentang pembahasan Rifani mau ngebahas tentang konten sensitif banget di Aceh, yaitu adalah bendera bulan bintang. Nah, Rifani ini mau membahas tentang komen-komen netizen atau komen-komen orang Aceh atau luar Aceh ketika Rifani ngasih tahu ke mereka kalau Rifani bakalan ngebahas konten bendera bulan bintangnya milik Aceh. Agak-agak gimana gitu ya guys ya. Oke baiklah, apa yang terjadi dan apa sih pendapat-pendapat mereka tentang aku mau ngebahas konten itu? Apakah aku dihujat? Apa aku dimarah-marahin sama orang Aceh? Apakah gimana? Kepo dong, harus ya kan. Nonton sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, komen juga share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Selamat menonton. Oke, baiklah guysku, Rifani Munawar akan langsung nih ya ke konteks bahasan ya. Bahasannya itu tentang bagaimana sih reaksi-reaksi orang Aceh ketika aku mau ngebahas tentang bendera bulan bintangnya Aceh. Ini red-redan gak sih? Gue males deh, kenapa handphone gue kayaknya harus ganti. Oke guys, ini adalah handphone bapak aku. Kita coba cari Rifani Munawar. Jadi kenapa bapak gue nggak nge-subscribe gue gitu guys? Luar biasa, iya kan? Oke, oh iya, ini dia guys. Nih ya, jadi Rifani, coba lihat kalian di pinggir. Rifani pernah membuat postingan di YouTube, yaitu Hai, Rifani Munawar ingin banget bahas tentang bendera bulan bintang, tapi konten ini sensitif banget ya guysku. Perlu banget informasi dan saran dari kalian. Jika aku bahas ini kira-kira gimana ya? Please komen di bawah. Gitu, ya kan? Bendera bulan bintang tuh kayak gimana sih? Bendera bulan bintang tuh kayak ini yang di pinggir ya. Oke, aku bakalan ngebahas ini. Oke, 83 like dan 52 komentar. Itu belum aku balas satupun. Aku sengaja nggak ngebales karena aku pingin bacain satu-satu komen dari mereka tentang aku mau ngebahas itu bendera bulan bintang. OMG, kenapa aku nggak fokus? Hati aku lagi nggak fokus guys, jadi ya gini jadinya. Oke, kita baca dari bawah aja apa dari atas ya guys? Oke, banyak banget, 53. Oke, aku bahasnya dari bawah dulu deh. Kata dia, jubir kreator, lebih baik tidak usah. Nggak usah guys. Oke, lanjut. Dari Michael Kal, very good, katanya bagus. Ayo bahas aja berarti ya. Ini kayak sensitif banget. Enggak, yang sensitif, yang sorry guys, jadi konten-konten yang sensitif, rasis, kayak bawa suatu daerah atau menghina suatu daerah nggak aku bacain ya guys gitu. I'm sorry baby, bukan apa-apa, cuman takutnya ada yang tersinggung. Oke, dari Daniel, banyak orang di luar Aceh gak suka sama Aceh, apalagi daerah Tutet. Kalau Anda mau bahas tentang Aceh, nanti kamu kena bully. Cuman yang benci sama orang yang gak tahu, gak baca sejarah Aceh. Sebenarnya Aceh tuh apa? Kami sebagai rakyat Aceh biasa-biasa aja, mau dibilang miskin kah? Apakah? Silahkan, tapi bukti rakyat Aceh tidak semiskin rakyat net gitu. Nggak aku baca. Oke. Ini dari Daniel. Jadi katanya nggak tahu nih, ini sebenarnya dia menyuruh aku membahas atau enggak. Cuman
kayak curhat aja gitu, bahwa kalau misalkan sejarah Aceh tuh banyak ditutupi di luaran gitu. Jadi bahas aja sih, biasa aja gitu kalau menurut dia. Oke, lanjut dari Bang Iswandi 83. Lanjutkan. Oke guys. Oke, ini dari Bang Amsal Husen. Halo Bang Amsal, semoga selalu sehat ya di Malaysianya ya, lancar selalu ya pekerjaannya ya. Bang Amsal ini adalah salah satu guysku yang sering banget nontonin aku. Oke lanjut, kalau dikaji dari hasil perjuangan orang Aceh dulu, garis miring sih, GAM sampai berujung perdamaian MOU Helsinki. Sebenarnya hal ini lumrah sering terjadi juga di negara-negara lain, bukan saja di Indonesia. Salah satu contoh bangsa Moro yang ada di provinsi sebagian selatan Filipina. Lebih kurang 4 tahun umur perdamaian antara bangsa Moro dan Filipina. Mereka sudah bisa menjalankan hasil perdamaiannya, salah satunya mengibarkan bendera di provinsi mereka sendiri. Lain halnya dengan Aceh, entah kenapa. Oke guys, lain halnya dengan Aceh, entah kenapa umur perdamaian sudah mencapai 16 tahun, tetapi butir-butir MOU belum juga terrealisasi sepenuhnya. Entah rakyat Aceh yang bodoh atau negara yang mempermainkan, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kalau udah niat hati ingin bahas masalah bendera, lanjut aja teh. Masalah ada pro dan kontra itu biasa, yang penting semangat bikin kontennya ya. Begitu katanya. Di MOU Helsinki kan sudah di... Aduh, bibir aku gemas, gak. Kalian nungguin aku nggak suka gelai. Setelah aku, tapi kok nggak mau bahas. Oke, lanjut. Dari Pernan Ward. Oke. Itu bendera bangsa Aceh, bahas aja, jangan takut. Kita nggak hidup di zaman Orde Baru Soeharto. Bahkan di zaman itu pun orang-orang Aceh udah perang melawan tentara Soeharto. Maju Rifani, makasih ya Bang Fernand. Katanya bahas aja, nggak apa-apa kok gitu, nggak sensitif kok, bahas aja. Itu kan sebagian sejarah dari Aceh katanya. Oke. Berarti udah ada beberapa, hitung dong guys. Ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang enggak. Oke lanjut, yang ini. Bon Jovit, jika tidak memahami apa yang dibahas sebaiknya jangan. Jika ingin membahas maka belajarlah bagaimana bendera dan perjuangannya. Di bendera itu ribuan nyawa melayang demi mempertahankan bendera itu. Yaps, betul sih. Jadi kenapa sih aku kayak ragu banget untuk membahas hal mengenai bendera bulan bintang di Aceh gitu ya. Karena itu tuh sejarah bendera itu tuh sangat banget sama orang Aceh, sangat gimana ya, sangat sejarahnya itu sangat penting banget buat orang Aceh. Jadi kalau misalkan aku salah ngomong, kalau informasinya nggak lengkap, terus aku juga nggak ngobrol sama pakar sejarahnya gitu, kayak takut aja gitu. Aku pernah ngobrol sama subscriber aku, bang siapa ya, keren banget orangnya, sumpah. Aku telepon, dia adalah salah satu subscriber aku yang selalu nontonin aku gitu. Aku telepon sama dia panjang banget nyeritain sejarah, tapi kala itu kenapa ya sinyal, terus akunya keburu ada kegiatan, jadi nggak lanjut lagi telepon. Bang Mansur, ya namanya Bang Mansur kalau nggak salah, pokoknya dari M. Thanks banget Bang Mansur udah ngobrol panjang banget tentang sejarah-sejarah Aceh. Dan tapi sayangnya Bang Mansur nggak mau dijadikan oleh aku sebagai narasumber gitu. Jadi aku pingin nyari salah satu narasumber yang emang benar-benar paham tentang itu guys. Kalian boleh komen di bawah siapa narasumber yang benar-benar paham tentang bendera Aceh gitu ya. Jadi aku nggak salah-salah, dan aku nggak, ya kalau salah-salah kan aduh gimana gitu ya. Oke, yang selanjutnya dari si Badai Channel. Boleh dan menarik untuk pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luar Aceh. Ya sih, sebenarnya bendera Aceh ini sangat menarik. Kenapa aku pingin bahas? Ini adalah sesuatu sejarah Aceh yang sangat penting banget. Dan aku pingin kasih tahu ke semua orang tuh sejarahnya gimana gitu. Cuman karena ini bahasanya bukan sensitif ya, karena mengandung sejarah yang penting. Kalau salah-salah tuh bisa jadi bahaya. Jadi aku harus tahu banget gitu. Karena berurusannya itu bukan hanya dengan orang Aceh juga, tapi dengan pemerintahan Indonesia gitu. Jadi aku benar-benar harus hati-hati tentang ini. Oke lanjut, Kang Official. Gak usah kak, please gak usah dibahas kak, bahas tentang lain aja kak. Dia tuh terlalu sayang sama aku kayaknya ya, takut aku kenapa-napa. Makasih ya kamu udah sayang sama aku ya. Apaan sih baper.
Iya, karena dia bilang nggak usah Kak, bahas yang lain aja. Mungkin karena dia takut abang Kang Official ini karena takut mungkin aku kenapa-napa atau misalkan aku ada salah-salah menyampaikan. Jadi ya udah katanya nggak usah dibahas aja. Oke, Bang T Ali Muda. Menurut saya tak masalah kalau dibahas soal bendera Aceh. Nyan karena bendera Aceh merupakan salah satu perwujudan dari perdamaian RI dan GAM MOU Helsinki, di mana bendera bulan bintang itu salah satu poin penting yang harus direalisasikan dan dilegalkan sebagai bendera Aceh sebagai bentuk atau simbol keistimewaan Aceh itu sendiri. Namun entah bagaimana hingga saat ini antara pemerintah RI dan GAM tidak dapat merealisasikan pengesahan bendera Aceh. Padahal mengenai pelegalan bendera Aceh sebagai bendera Aceh ini menurut analisa saya pribadi merupakan salah satu kunci dari suksesnya perdamaian antara kedua belah pihak. Entah bagaimana pemerintah RI dan GAM masih tidak merasa puas dengan butir-butir perdamaian yang ditengahi oleh perwakilan PBB itu. Mestinya semua orang bersyukur atas keberhasilan perdamaian bersyarat itu apabila dibandingkan dengan pengalaman atas peristiwa di masa lalu yang telah merenggut ribuan Jawa dan penderitaan rakyat Aceh khususnya. Di sini saya pribadi juga tidak bermaksud membenturkan antara kedua belah pihak lewat komentar ini. Hanya saja saya berpikir bahwa jika kedua belah pihak tidak secepatnya menyelesaikan dan memperjelas semua permasalahan itu, maka saya akan khawatir tidak mengatasnamakan suara rakyat karena ini hanya pendapat pribadi bahwa peristiwa masa lalu bisa saja terulang kembali. Sehingga penderitaan rakyat dan kerugian pun akan kembali lagi seperti kata pepatah. Gajah yang berantem berlaga rumput yang terinjak, kedua belah pihak yang berselisih, rakyat yang kena imbasnya. Jika Teteh ingin membahas tentang bendera Aceh, menurut saya pribadi ya boleh-boleh saja asalkan pembahasannya tidak mengandung provokatif, informasi berasal dari sumber-sumber yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurangi dan kebenaran bendera Aceh itu sendiri agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan juga Teteh tidak boleh serta-merta membenarkan atau mempercayai opini saya ini. Artinya Teteh harus menggali lebih banyak pengetahuan tentang bendera Aceh. Oke, panjang banget sumpah. Sebelum pembahasan dilakukan, semangat Teteh buat kontennya sekali, keren banget. Abang siapa ini namanya? Bang ke cancel Bang. Abang siapa woi? Bang T Ali Mudin katanya gitu ya, karena banyak banget cuy. Nah ini dia T Ali Muda. Keren Bang T Ali Muda, I love you. Aku padamu. Komentarnya itu sangat informatif, terus bijaksana. Terus tutur katanya itu emang benar-benar nunjukin orang berpendidikan. Thank you Abang. Thank you Abang atas informasinya, luar biasa. Dan iya betul, aku juga harus tidak provokatif. Aku harus berada di tengah-tengah. Aku harus menceritakan sejarah yang sebenarnya. Aku juga tidak boleh membela salah satu pihak. Aku juga cinta NKRI. Aku juga sangat cinta dengan Aceh. Jadi aku harus benar-benar berada di tengah-tengah. Dan itu tuh butuh waktu yang lama untuk menggali secara dalam tentang sejarah itu. Jadi gak bisa cepat. Oke, berarti Bang T Ali Muda setuju aku membahas tentang bendera Aceh. Thank you. Lanjut, gudang ilmu. Tidak masalah dibahas, cuman kalau salah siap dibully. itulah aku, makanya aku berpikir untuk ke 1000 kalinya gitu. Oke. Yang selanjutnya Bang Muhammad Isa, bahas perkaranya sebenarnya, asal usulnya dan maksud tujuannya. Mungkin kata Bang Muhammad Isa, ya sekelibat-kelibat aja, jangan terlalu dalam gitu, karena yang dalam itu biasanya nyakitin guys, kayak cinta gitu ya kan, terlalu dalam gitu ujungnya nyakitin gitu. Terlalu serius untuk sesuatu yang bercanda itu, waduh gimana kan situ. Astagfirullahaladzim, aku lagi galau. Oh my god, maaf. Lanjut dari Bang Marwan. Tak ada masalah, bahas saja. Oke, salam Aceh Malaya. Sehat selalu Bang Marwan yang ada di Malaysia. Terima kasih dukungannya. Yang selanjutnya Bang Andes Aron. Ini aku belum sama sekali ngebaca loh dari komentar-komentar kalian. Aku baru sempat baca. Wow, karena aku sibuk dengan kegalauan hati aku yang entah berantah ini. Oke guys, dari Bang Andes Aron. Gue tahu itu bendera kekhususan Aceh, sama seperti bendera istimewa Yogyakarta, tidak masalah bagi NKRI. Bang Andes Aron ini mungkin kayaknya bukan orang Aceh ya, mungkin dia juga penasaran bendera Aceh itu sejarahnya seperti apa. Oke.
Ini dari Bang Muhammad da titik-titik. Gue kira ada kelanjutannya, gue klik gitu guys. Oke, apapun alasannya, baiknya Teteh cari tema yang lain aja deh, yang ringan, yang lucu-lucu juga. Iya, soalnya aku receh banget ya kan. Aku tuh cuman pingin kalian ketawa, tapi aku juga pingin membuat konten yang berguna dan informatif gitu. Gak akan ada habisnya bahan buat konten tentang Aceh teh kalau serius menggali, mau dari sejarah, adat istiadat, budaya, agama, ekonomi, pemerintah, hukum, politik, dan sebagainya. Gak akan cukup waktu buat bikin konten yang menarik sesuai fakta. Aceh memang beda dari provinsi lain di negara kita, ada yang unik gitu loh. Ini unik gimana gitu loh, kayak cowok Aceh gitu ya kan, unik-unik nyakitin. Astagfirullah, enggak, kok aku gitu ya, disakitin satu orang membuat menyamaratakan. Enggak guys, bercanda, oke? Yaps, sebenarnya Bang Muhammad bener sih, karena konten aku tuh emang konten buat menghibur kalian, buat lucu-lucuan, buat kalian seneng hati aja sebenarnya. Cuman ya kayak aku tuh kayak penasaran gitu, bendera yang benar-benar menjadi polemik selama ini tuh seperti apa sebenarnya ceritanya, dan aku pingin berbagi informasi khususnya ke orang luar gitu, biar tahu gitu. Cuman ya bener, iya sih, nggak akan ada habisnya sih tentang hal-hal yang tentang Aceh tuh nggak akan ada habisnya, karena Aceh tuh unik. Betul banget sama Bang Muhammad da. Ini kayaknya harus part 2. Ini part 2 masih banyak banget. Oke guys, ini masih ada sekitar 15 komentar lagi. Intinya ada yang mendukung dan ada yang jangan. Yang jangan mungkin karena aku belum, yang jangan mungkin karena sayang sama aku, takut aku salah ngomong. Yang mendukung mungkin karena memang udah sah, tidak jadi sensitif kalau jadi dibahas gitu. Cuman sekali lagi aku juga harus berpikir ulang untuk membahas ini, karena konten ini adalah konten yang sangat-sangat sensitif guys. Jadi aku juga harus berpikir dan mencari informasi sebanyak mungkin, gak boleh asal ngomong. By the way, udah 20 menit, ini masih ada 15 komentar lagi. Kalau misalkan kalian mau tahu komentar-komentar yang lainnya akan aku bacain lagi, tapi kalian komentar di bawah up gitu ya. Nanti aku akan bikin part 2 ya gitu guys. Jadi gitu guys, terima kasih banget ya buat 58 komentar yang mendukung aku, yang tidak mendukung aku. Intinya kalian itu sayang sama aku dan memperhatikan aku, memperhatikan konten aku, mendukung aku untuk membuat konten-konten yang positif, membuat konten-konten yang lucu, yang informatif. Intinya nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menghina, nggak ada yang memarahin aku karena aku orang luar terus aku pingin bahas-bahas tentang bendera bulan bintang atau bintang bulan di Aceh. Nggak ada. Luar biasa segininya orang Aceh baik sama orang lain gitu. Jadi nggak ada hal yang bikin aku bilang kalau aku tuh nggak betah di Aceh ya, kecuali patah hati dan masalah gitu. Itu yang mungkin membuat aku ingin mencari udara segar di luaran sana gitu. Oke guys, skip. Oke, jadi ya terima kasih banyak pokoknya atas perhatian kalian, atas izin kalian, atas larangan kalian juga. Aku bener-bener ngerasa terprotek gitu dengan informasi-informasi dan juga komen-komen kalian tentang apa namanya itu, tentang rencana aku untuk bahas bendera. Aku bakalan mengumpulkan lagi mengumpulkan lagi bahan-bahannya. Kalau memang aku udah siap pasti akan aku bahas. Dan terima kasih yang mengkhawatirkan aku. I love you so much buat kalian, dan tentunya aku sayang banget sama kalian. Jangan lupa dukung aku, terus dukung aku pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share video ini kemanapun kalian pergi. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga lancar puasanya. Maafkan aku bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang udah berkomen-komen ria ya gitu. Pokoknya di setiap nonton video aku tuh harus komen di bawah. Oke guys, terima kasih banyak. I love you so much buat kalian. Sehat selalu, lancar selalu puasanya, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kalian yang dilipat gandakan sama Allah di saat bulan Ramadan ini ya. Jangan tidur mulu guys. Oke guys, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.